Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah memasuki hari ke-25 bulan suci Ramadan. Semoga dari hari kemarin, dari awal kita berpuasa, niat ibadah kita, segala aktivitas yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kembali sedikit tentang kajian yang sudah dikaji bersama Abah Kyai Haji Muhammad Thawr Aziz selama awal bulan puasa Ramadan kemarin, tentang ayat Al-Quran surat Al-Mulk 1-5. Sini bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini dikatakan yaitu biyadih. Biyadih ini lebih ke artinya menguasai. Bahwasannya Allah itu menguasai semua isi yang ada di dunia ini, bahkan yang ada di langit. Dalam artian bisa menguasai, mengurusi, terus menakdirkan, terus menghidupkan, mematikan, semua itu milik Allah. Nah, jadi baik bumi seisinya dan langit itu Allah yang menguasai dan mengaturnya. Nah, terus manusia mempunyai itu hanya untuk ikhtiar saja. Kita ambil contoh apa ya? Kursi ya. Jadi yang membuat kursi itu jadi itu ya mutlak dari Allah. Allah yang menjadikannya gitu. Ada kalanya kita membuatnya, itu hanya bentuk ikhtiar kita kepada Allah saja. Sesungguhnya semua yang yang menjadikan pemikiran manusia untuk membuat kursi itu ya Allah gitu. Tanpa Allah memberikan pemikiran kepada manusia untuk membuat kursi, ya nggak bakalan ada kursi. Ya baik kursi maupun yang lainnya. Kita ambil contoh kursi itu. Nah, terus habis itu peraturan atau sunatullahnya Allah, peraturan yang dibuat Allah itu mutlak dari Allah untuk semua yang ada di bumi, baik benda mati maupun benda hidup. Nah, jadi kalaupun ada peraturan yang dilarang oleh manusia, maksudnya yang dilanggar oleh manusia, peraturan yang dibuat oleh Allah, ya itu akan kembali lagi, sunatullah itu pasti berlaku, pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu ada dalam surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, itu dijelaskan bahwasanya barang siapa dia berbuat baik, maka amal baik itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, dan barang siapa juga dia berbuat jelek, berbuat buruk, berbuat maksiat, ya semua yang ia lakukan kejelekan itu dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, itu maksudnya di situ. Makanya kembali lagi tadi, sunatullahnya Allah itu pasti berlaku. Apapun yang kita perbuat, baik itu baik, pasti akan ada balasannya. Apapun yang kita perbuat itu buruk, ya pasti juga akan mendapatkan balasannya. Lanjut surat Al-Mulk ayat yang kedua.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa dan maha pengampun. Nah, di sini biasanya ayat ini dipakai oleh umat muslim ya. Maksudnya orang-orang untuk sebagai dalil bahwasanya kematian itu pasti ada. Yang dinamakan kematian itu apa sih? Nah, yang dinamakan maut itu seperti apa? Menurut Ibnu Mansur, dalam bahasa Arab makna dasar maut adalah diam. Jadi sesuatu yang diam adalah mati. Seperti halnya kita tidur, kita kan nggak kerasa. Itu ada yang mengatakan bahwasanya matinya tidur itu bisa dikatakan dengan mati. Dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Maksudnya adalah zat yang maha perkasa, maha pengampun. Allah itu menerima taubatnya seseorang apabila seseorang tersebut bertaubat dengan sesungguhnya, dalam artian taubatan nasuha. Setiap perbuatan manusia yang itu melanggar aturan Allah, tapi itu masih tetap urusannya dengan Allah, kalau manusia itu bertaubat kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah, karena Allah mempunyai sifat maha pengampun. Tetapi ketika manusia satu itu mempunyai kesalahan kepada manusia yang lain, terus belum bisa saling memaafkan, maka itu nanti ketika dia mati akan dibawa ke akhirat, akan dituntut kesalahannya kelak di akhirat. Seperti itu. Terus ayat ketiga lanjut. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur. Artinya menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Nah, di sini kita lihat bersama bahwasanya Allah itu membuat langit secara berlapis-lapis. Ada berapa lapis sih? Langit itu ada 7 lapis ya. Nah, Allah menciptakan 7 langit lapis tanpa adanya tiang, tanpa adanya penyangga. Subhanallah, sungguh kebesaran Allah itu sangat luar biasa. Terus tanpa adanya tali dari atas, itu pun langit itu nggak bakalan jatuh. Masya Allah. Kalau kita telusuri kebesaran Allah di dunia ini sangatlah banyak. Cuman karena mungkin kesibukan kita masing-masing sehingga kita lupa akan sebuah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut lagi ayat keempat. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabasy'ir. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu dalam keadaan letih. Di sini misalkan kalau kita ragu bahwasanya kebesaran Allah, coba kita baca kembali atau kita lihat kembali sekeliling kita aja lah. Kalau nggak sekeliling kita, dari tubuh kita aja lah. Nikmat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan, kebesaran Allah. Mata. Kalau Allah tidak mengizinkan untuk melihat, ya nggak bakal kita bisa melihat. Kita jalan, kalau kaki Allah nggak mengizinkan untuk berjalan, ya nggak bakalan bisa jalan. Nah, itu kita lihat dari tubuh kita pun sebenarnya banyak kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu banyak. Apalagi di luar sana banyak. Susah kita. Contohkan kita semut itu
setiap ketemu salaman. Kebesaran Allah itu banyak disebut. Kita perlu menirunya dari hal semangatnya. Pernah kalian lihat semut bawa sebutir nasi sendirian diangkat gini? Ya nggak bakalan bisa. Itulah kita ambil hikmahnya dari semut itu, bahwasanya semua itu harus dijalani bersama, harus bergotong royong. Gak bisa kita pakai dengan kekuatan kita. Ya walaupun itu Allah mengizinkan, tapi itu akan kesulitan. Biar lebih mudah kita saling kerjasama gotong royong dengan orang lain, makanya dengan mudah. Nah itu. Terus langsung ayat terakhir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'dadna lahum adzabas sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Nah, ini Allah itu Maha Adil. Di dalam bumi ini Allah telah menghiasi langit. Langit pertama kita lihat di atas, kita lihat di dunia, dengan bintang dan bulan. Adil kan? Ya adil lah. Kalau Allah nggak menciptakan bulan sama sama bintang ketika malam hari, apa yang menyinari dunia ini coba? Malam hari kan gelap. Kalau belum ada lampu, pakai apa? Nah, makanya Allah itu telah menghiasi langit dengan bintang dan bulan. Fungsi bintang di langit selain untuk menghiasi langit, juga sebagai pelempar setan setelah lahirnya Kanjeng Nabi. Nah, waktu itu ada cerita dari Narsiso kalau nggak salah. Ya, di situ ada ceritanya. Makanya pertama kali untuk pelempar setan, nah itu bisa kita ambil ceritanya dari situ. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah, karena kebenaran itu datangnya dari Allah, milik Allah, dan apabila ada kesalahan itu mutlak dari saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.